Aku tidak pernah menyangka, perjalanan haji yang seharusnya menjadi ibadah paling suci justru menjadi momen aku menemukan pengkhianatan paling kejam dalam hidupku. Di tanah suci, aku bertemu wanita sombong yang terus memamerkan suaminya. Lalu kutemukan, pria itu adalah suamiku sendiri. Aku diam. Tapi diamku bukan kelemahan. Diamku adalah badai yang sedang merangkak perlahan. Langit pagi itu masih redup ketika Naila melangkah keluar dari rumah dengan koper besar di tangan. Udara Jakarta yang lembab belum cukup untuk meredam kegelisahan yang bersemayam di dadanya. Ia akan berangkat menunaikan ibadah haji, sendirian, tanpa keluarga, tanpa suami, dan tanpa Reza. Pria yang selama ini mengisi hatinya itu belakangan mulai berubah. Tidak ada lagi panggilan manja, tidak ada lagi perhatian yang hangat. Semuanya terasa hambar, seperti kopi yang diseduh tanpa gula. Naila tahu, mungkin keputusannya untuk berhaji di usia muda, tanpa didampingi siapapun yang dekat dengannya, terdengar nekat. Tapi justru dalam sepi dan jarak ini, ia berharap bisa menemukan kembali dirinya yang hilang. Dan mungkin, Tuhan yang selama ini terasa jauh. Di Bandara Soekarno-Hatta, ia bergabung dengan rombongan haji dari Biro Perjalanan yang direkomendasikan oleh seorang teman. Tidak ada satupun wajah yang ia kenali. Mayoritas berusia lebih tua darinya, sebagian datang bersama pasangan. Naila hanya tersenyum sopan, menyapa seadanya, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Perjalanan panjang ke Tanah Suci membuka babak baru dalam hidup Naila. Di hotel tempat mereka menginap di Mekah, ia sekamar dengan dua wanita lain. Salah satunya adalah Amira, wanita berparas cantik, selalu tampil rapi meski cuaca panas menyengat. Amira cepat akrab, namun ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Naila merasa canggung. "Suamiku tuh ya, Mas Haris, orangnya sibuk banget," kata Amira pada suatu malam sambil merapikan hijabnya di depan cermin. "Tapi tetap sempat beliin aku tas branded sebelum aku berangkat haji. Dia bilang, biar tetap stylish di Tanah Suci." Hahaha. Naila hanya tersenyum kecil, tak tahu harus menanggapi bagaimana. Di saat dirinya berangkat dengan hati yang remuk dan isi kepala penuh tanya, wanita di depannya itu tampak begitu ringan menjalani segalanya, seolah haji hanya jeda singkat dari kehidupan glamornya. Hari demi hari di Tanah Suci berlalu, dan Naila semakin menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar ritual ibadah. Ini perjalanan batin, perjalanan menghadapi dirinya sendiri. Di antara lautan manusia yang bertawaf, dalam sunyi doa di bawah langit malam, dan bahkan saat mendengar celoteh Amira yang tak henti memuja suaminya, Naila mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa ia genggam, termasuk cinta yang mulai memudar. Hari ketiga di Mekah. Matahari menggantung tinggi di langit, membakar pelataran Masjidil Haram dengan sengatan panas yang menggigit. Usai salat zuhur, Naila kembali ke kamar hotel. Tubuhnya letih, bukan hanya karena cuaca, tapi juga karena banyaknya pikiran yang tak henti berputar di kepalanya. Namun yang paling menyakitkan bukanlah debu, bukan lelahnya kaki, melainkan kata-kata manusia. Amira sedang duduk di tepi tempat tidurnya saat Naila masuk. Wajahnya masih sempurna, bedak ringan menyamarkan letih, bibirnya berlapis lipstik nude yang entah bagaimana bisa tetap awet di tengah ibadah. Ia sedang membolak-balik layar ponselnya dengan ekspresi puas. "Kamu gak gerah ya pakai baju polos terus, Nay?" tanya Amira, nada suaranya santai tapi penuh penilaian. "Maksudku, ini kan Tanah Suci, bukan berarti harus tampil kayak pembantu rumah tangga juga." Naila hanya meletakkan sajadah ke atas koper dan tersenyum kecil. Ia tidak membalas. Amira melanjutkan, kali ini nadanya berubah menjadi lebih tajam, seolah mencari celah. "Aku tuh heran sama cewek-cewek kayak kamu. Manis sih, tapi nggak ada usaha buat kelihatan berkelas. Kamu tahu kan, pria-pria sukses tuh suka yang mahal, yang kelihatan worth it buat dipamerin." Naila berhenti menggulung mukenanya. Ia memalingkan wajah, menatap Amira sejenak, lalu menunduk lagi. Amira tersenyum sinis, lalu menyandarkan tubuhnya ke bantal. "Lihat aku, misalnya. Iya, aku istri kedua. So what? Banyak yang ngehina, bilang aku perebut suami orang. Tapi coba lihat hidupku sekarang." Ia menunjuk tas desainer yang tergantung di pegangan koper. "Aku naik mobil mewah, tinggal di apartemen elit, suami aku punya 2 villa di Bali. Aku bukan pilihan pertama, tapi aku yang menang."
Kata-kata itu menampar Naila lebih keras daripada panas matahari. Ia menarik napas panjang. Tidak ingin menanggapi, tapi dadanya mulai terasa sesak. Dan kamu, lanjut Amira, tajam, kalau kamu terus kayak gini, pakaian sederhana, nggak dandan, nggak ada ambisi buat naik kelas, ya pantas aja kalau cowok kamu ninggalin. Pria itu bosan sama yang biasa. Mereka selalu cari yang lebih segar, lebih glamor. Naila hanya tersenyum. Tapi senyuman itu rapuh. Di balik mata yang berusaha tenang, hatinya mulai retak perlahan. Kata-kata Amira menyayat luka lama yang belum sempat sembuh. Tentang Reza. Tentang dirinya yang terus bertanya apa yang kurang. Tentang perubahan sikap Reza yang membuatnya merasa tidak cukup. Meski ia sudah berusaha menjadi perempuan yang setia dan sederhana. Makanya, Nay, Amira menambahkan, kali ini seperti seorang kakak yang memberi nasihat. Kalau kamu pengen diperjuangkan, kamu harus kelihatan pantas buat diperjuangkan. Laki-laki tuh investasi, sayang. Dan kamu belum punya modal. Seketika ruangan terasa sempit. Ucapan itu seperti cambuk yang melibas harga diri Naila. Ia berdiri pelan, membuka jendela, membiarkan angin panas masuk ke kamar. Sejenak, ia menutup matanya. Mengatur napas. Mencoba tidak menangis. Tidak di hadapan Amira. Aku nggak keberatan kok jadi orang biasa. Katanya akhirnya, lembut tapi jelas. Nggak semua yang bersinar itu emas. Amira tertawa kecil, geli. Ah Naila, kamu ini terlalu naif. Dunia ini bukan dongeng. Kamu nggak akan ketemu pangeran kalau kamu masih pakai sendal jepit dan jilbab polos. Wake up. Dunia ini kejam. Dan perempuan seperti aku, tahu cara menaklukkannya. Malam harinya, Naila duduk sendiri di balkon kecil kamar hotel. Suara doa dan lantunan azan bersahut-sahutan dari pengeras suara Masjidil Haram. Di tangannya, tasbih kecil berputar pelan. Tapi pikirannya masih tertinggal di kamar. Ia bukan tidak tahu dunia bisa kejam. Ia tahu. Ia sudah merasakannya. Tapi mendengarnya dari mulut seorang wanita yang berada di tanah suci, di tempat orang-orang datang mencari ampunan, membuat luka itu terasa lebih dalam. Apalagi ketika luka itu menyentuh titik rapuh. Perasaan ditolak, rasa tidak cukup, dan ketakutan akan kehilangan. Air mata akhirnya jatuh juga. 1 tetes. Lalu 2. Tanpa suara. Hanya perih di dada yang semakin menyesakkan. Apa aku terlalu sederhana untuk dicintai? Bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Ia teringat saat Reza dulu berkata bahwa ia menyukai Naila karena kesederhanaannya. Tapi seiring waktu, kata-kata itu menghilang. Reza jadi jarang memberi kabar, dan ketika ditanya, jawabannya selalu samar. Naila mulai merasa, Reza bukan lagi pria yang sama. Atau mungkin, ia yang tak lagi cukup menarik untuk membuat Reza bertahan. Amira mungkin kejam, tapi sebagian kata-katanya menusuk karena terasa benar. Ada rasa takut di hati Naila, takut bahwa menjadi baik saja tidak cukup. Bahwa menjadi tulus tidak menjamin seseorang akan memilihmu. Namun dalam tangisnya yang diam itu, Naila mengangkat wajah ke langit. Ia sadar, ada satu cinta yang tidak bersyarat. Satu cinta yang tidak menuntut kemewahan, tidak mencari tampilan luar. Cinta dari Tuhan. Jika semua orang menolak aku, biarlah engkau yang menerimaku, gumamnya. Dari kamar di belakangnya, tawa Amira masih terdengar samar. Mungkin sedang video call dengan suaminya, atau memamerkan kamar hotelnya di media sosial. Tapi malam itu, Naila membuat keputusan, ia tidak akan membalas dengan kebencian. Ia hanya akan memperbaiki dirinya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi demi dirinya sendiri. Dan demi Tuhan yang tidak pernah menilai seseorang dari label bajunya. Karena terkadang, luka yang paling dalam tidak perlu dibalas dengan serangan. Cukup dijadikan alasan untuk bangkit, dengan cara yang lebih tenang, dan lebih tajam. Udara Mekah terasa semakin panas siang itu, meski di dalam hotel pendingin ruangan bekerja tanpa henti. Naila duduk di pojok tempat tidur, melipat baju-bajunya dengan tenang. Di hadapannya, Amira sedang membuka galeri ponselnya sambil tertawa kecil, penuh rasa puas yang nyaring. Aku tuh ya, kadang-kadang masih gak percaya hidupku bisa sampai di titik ini, katanya, sambil membalikkan layar ponsel ke arah Naila. Lihat deh,
Ini waktu Mas Haris ajak aku ke Swiss. Dia tuh romantis banget, padahal sibuknya minta ampun. Naila melirik sekilas. Di layar, tampak Amira dengan jaket bulu mewah, tersenyum manja di depan pegunungan salju. Di sampingnya, berdiri sosok pria yang memegang pinggangnya, tinggi, gagah, berwajah sangat familiar. Terlalu familiar. Naila terpaku. Matanya membeku. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdetak kencang, tidak karuan. Itu Reza. Ia tidak bisa salah. Tatapan mata itu. Senyum tipis yang ia kenal. Lengkung rahangnya. Semua begitu jelas. Pria yang dipeluk mesra oleh Amira di foto itu adalah suaminya. Suaminya yang sah, yang beberapa bulan terakhir mulai menjauh dengan alasan pekerjaan, dan kini muncul di foto sebagai Mas Haris, suami dari wanita yang tidur di ranjang sebelahnya. Amira tersenyum bangga, tidak sadar apa yang baru saja ia tunjukkan. Ia lanjut mengusap layar, memperlihatkan foto-foto lainnya. Mereka di Dubai, di atas kapal pesiar, di sebuah restoran bintang 5. Semua penuh pelukan, senyum bahagia, dan genggaman tangan mesra. Semua itu seperti pisau yang perlahan menguliti hati Naila tanpa ampun. Dia tuh kalau beliin aku barang, nggak tanggung-tanggung. Nih, tas Hermes Limited Edition. Aku sih bilang jangan boros, tapi dia selalu bilang, kamu pantas dapat lebih, Mira. Amira meniru suara pria itu dengan gaya manja, lalu terkikik sendiri. Naila menarik napas panjang. Dalam hatinya, badai telah pecah. Tapi wajahnya tetap datar. Tidak satupun perubahan ekspresi tampak. Ia mengalihkan pandangan, lalu kembali merapikan pakaian-pakaian yang sudah dilipat. Aku lihat-lihat kamu tenang banget, Nay, kata Amira, menatapnya dengan alis terangkat. Bukan tipe yang gampang iri, ya? Salut sih. Kalau cewek lain pasti udah panas hati lihat hidup aku. Naila hanya mengangguk pelan. Mungkin aku sudah terbiasa tidak mendapat apa-apa, jawabnya tenang. Amira tidak menangkap makna tersirat dari ucapan itu. Ia hanya tertawa kecil dan kembali fokus ke ponselnya, membalas pesan entah dari siapa. Dalam hati, Naila menjerit. Kepalanya dipenuhi tanya yang berputar tanpa henti. Reza. Kenapa? Bagaimana bisa pria yang selama ini ia doakan, ia perjuangkan, dan ia cintai, berada dalam pelukan wanita lain? Bahkan tanpa rasa bersalah, tanpa menyembunyikan, tanpa sedikit pun jejak rasa takut ketahuan. Namun Naila tahu, ini bukan waktunya untuk meledak. Bukan di tanah suci. Bukan ketika niatnya ke sini adalah untuk menenangkan hati, mendekat pada Tuhan, dan menata ulang jiwanya yang porak-poranda. Ini bukan medan untuk drama, bukan panggung untuk balas dendam. Ini adalah tempat ia harus mendekat pada keikhlasan, betapapun sulitnya. Tangannya mengepal diam-diam di bawah selimut. Ia membiarkan rasa sakit itu merambat perlahan, mengendap dalam dada. Ada kemarahan. Ada kekecewaan, ada rasa hina. Tapi yang paling terasa adalah hampa, karena bahkan air matanya pun belum bisa jatuh. Malamnya, saat Amira pergi makan malam dengan rombongan lain, Naila berlutut sendiri di atas sajadah, memandangi Ka'bah dari jendela kecil kamarnya. Suasana kamar hening. Hanya suara angin dan detak jantungnya yang menemani. Ya Allah, bisiknya lirih, kalau ini takdirku, beri aku kekuatan untuk tidak membenci. Tapi jika aku harus pergi, beri aku keberanian untuk melepaskan dengan tenang, dan tidak meminta kembali sesuatu yang telah Engkau ambil dariku. Lalu, tangisnya pun jatuh. Kali ini deras, dalam keheningan malam yang menjadi saksi. Beberapa hari berikutnya, Naila menjauh secara halus. Ia tetap bersikap sopan, tapi tidak banyak bicara. Ia memilih beribadah sendiri, berdoa lebih lama, dan memperbanyak waktu di Masjidil Haram. Ia mulai menyadari bahwa luka hati tidak akan sembuh jika terus dicolek. Dan satu-satunya penawar yang ia miliki saat ini, adalah ketenangan yang ia ciptakan sendiri. Amira sempat bertanya, "Kamu kenapa? Kelihatan kayak orang baru kehilangan arah." Naila tersenyum tipis. "Aku sedang menemukan arah." Amira mengerutkan dahi, bingung dengan jawaban itu. Tapi Naila tidak menjelaskan apa-apa. Ia tahu, pada waktunya, semuanya akan terbuka. Tuhan tak pernah diam, hanya menunda.
Dan dalam diam itu, Naila menyiapkan dirinya. Bukan untuk membalas, tapi untuk merelakan. Bukan untuk memohon agar Reza kembali, tapi untuk mengikhlaskan jalan hidupnya sendiri. Meski harus dimulai dari puing-puing pengkhianatan yang menyakitkan. Malam itu di Mekah, ketika jemaah lain larut dalam doa dan air mata, Naila duduk di pojok kamar hotelnya dengan laptop kecil terbuka di depan. Matanya dingin, tenang, tapi di balik kejernihan itu tersembunyi badai yang telah mengkristal menjadi satu. Keputusan. Sudah cukup. Cinta yang ia pertahankan dengan sabar selama bertahun-tahun ternyata hanya pondasi rapuh dari sebuah kebohongan. Reza, pria yang ia puja, yang ia bela di hadapan keluarga, yang ia bantu bangkit saat bisnisnya nyaris bangkrut, ternyata punya wajah lain. Wajah yang tersenyum mesra di pelukan wanita bernama Amira. Namun Naila bukan perempuan lemah. Ia telah terlalu lama diam. Dan kini, dalam keheningan tanah suci, ia bergerak. Pertama-tama, ia membuka aplikasi perbankan miliknya, yang selama ini menjadi rumah dari puluhan rekening perusahaan milik mereka berdua. Tapi orang-orang tidak pernah benar-benar tahu, Reza hanya pemilik di atas kertas. Semua sumber daya keuangan, semua kunci otorisasi, semua kontrol final, berada di tangan Naila. Dan sejak hari itu, semua akses Reza dicabut. Semua kartu dibekukan. Semua otorisasi ganda dihapus. Nama Reza seperti menghilang dari sistem, digantikan oleh entitas anonim yang dikendalikan Naila dari balik layar. Kedua, ia menghubungi Bu Nur, sekretaris utama dan wanita kepercayaannya di Jakarta. Suara Bu Nur yang tenang muncul di speaker kecil ponselnya. "Bu Naila, apa saya harus langsung jalankan instruksi A sampai D?" tanyanya, suara rendah namun sigap. "Semua sesuai jadwal," jawab Naila datar. "Pastikan Pak Reza tidak tahu siapa yang memberi perintah." "Akan saya pastikan." Dia masih percaya semua ini bagian dari penyesuaian audit. Naila tersenyum kecil. Ironis, bahwa pria yang begitu percaya diri menyembunyikan wanita lain, bahkan tak menyadari bahwa semua kekuasaannya hanyalah ilusi. Langkah ketiga, Naila menandatangani dokumen-dokumen digital yang telah disiapkan pengacaranya sejak beberapa minggu lalu. Ya, beberapa bulan terakhir, bahkan sebelum keberangkatannya ke Mekah, ia sudah mulai menyusun kemungkinan terburuk. Ia hanya menunggu bukti terakhir untuk memulai langkah final. Alih nama saham dilakukan. Properti-properti yang selama ini dibeli atas nama Reza diam-diam dipindah ke trust fund yang dikontrol Naila sendiri. Beberapa aset yang ia tahu digunakan Reza untuk membantu Amira juga langsung dibekukan. Bahkan villa di Ubud yang baru direnovasi, kini telah terdaftar sebagai milik perusahaan yang tidak lagi bisa disentuh Reza. Di layar, muncul notifikasi dari pengacara. Seluruh dokumen sudah lengkap. Reza kini bukan pemilik legal dari aset manapun. Perjanjian pranikah tahun 2019 yang Anda simpan diam-diam menjadi senjata utama kita. Ia telah melepaskan banyak hak, tanpa sadar. Naila menatap pesan itu lama. Perjanjian pranikah yang dulu ditandatangani Reza dengan enteng, karena ia begitu yakin kekayaan akan datang dari hasil kerjanya sendiri, kini menjadi bumerang yang sempurna. "Selamat tidur, Reza," bisik Naila dingin. "Besok, kamu akan bangun sebagai pria biasa, tanpa nama, tanpa rumah, tanpa kekuasaan." Sementara itu, di Jakarta, Bu Nur mulai menggerakkan skenario yang telah disusun rapi. Reza baru saja tiba di kantor pusat saat ia mendapati kartu aksesnya tidak lagi berfungsi. Ia mengernyit, mencoba sekali lagi. Gagal. "Pak, saya baru dapat memo dari divisi IT," kata seorang staf pria muda. "Ada sistem baru. Harus validasi biometrik ulang." Reza kesal, tapi mencoba tetap tenang. "Panggil Bu Nur." Bu Nur masuk dengan langkah tenang, membawa map. "Maaf, Pak. Hari ini ada pertemuan direksi. Anda tidak terdaftar." "Apa maksudmu?" bentak Reza. "Per 24 jam terakhir, struktur kepemilikan telah berubah. Semua saham Anda telah dialihkan oleh pemilik asli. Anda tidak punya suara lagi dalam rapat." Wajah Reza memucat. Ia baru hendak bertanya lebih lanjut ketika notifikasi dari bank muncul di ponselnya. Limit transaksinya ditolak. Akses diblokir. "Siapa yang melakukan semua ini?" desisnya,
nyaris tak percaya. Bu Nur menatapnya lama. Tidak menjawab. Hanya memberi map berisi berkas legal dengan tanda tangan Naila di bagian bawah. Lalu pergi. Reza berdiri terpaku di tengah lobi perusahaannya sendiri. Semua orang berjalan lalu lalang, tak satu pun memberi tatapan kasihan. Dunia tempat ia merasa paling berkuasa, kini terasa asing, seperti rumah yang tak lagi menerima kedatangannya. Di Mekah, Naila berdiri menatap Ka'bah di tengah lautan manusia. Air matanya jatuh, bukan karena dendam, bukan karena kehilangan, tapi karena ia sadar. Selama ini, ia terlalu lama bertahan dalam ilusi cinta. Ia terluka, tapi kini ia berdaya. Ia bukan lagi wanita yang menanti pulang dari seorang suami yang tidak tahu arah. Ia kini pengendali, pemilik takdirnya sendiri. Dan dari tempat suci inilah, ia memulai hidup baru. Langit Musdalifah malam itu gelap, pekat, tanpa gemerlap bintang. Ratusan ribu jemaah berseragam ihram terbentang seperti gelombang putih di atas tanah berbatu. Hening, dingin. Tapi bagi Naila, malam itu bukan tentang udara. Ini adalah malam tentang hati. Ia duduk bersila di atas tikar kecil yang dilapisi selimut tipis. Tangannya memegang tasbih kayu. Tidak ada yang istimewa dari tasbih itu, selain fakta bahwa ia membelinya dari seorang pedagang tua di pinggir jalan Mekah, sebagai pengingat bahwa dalam hidup, hanya yang sederhana yang seringkali paling menenangkan. Naila tidak menutup mata. Ia menatap langit gelap itu dalam diam. Hanya bibirnya yang bergerak pelan, menggumamkan doa yang tidak keras, tidak putus-putus, namun penuh makna. Bukan doa untuk cinta yang kembali. Bukan doa untuk rumah tangga yang utuh kembali. Tapi doa untuk dirinya sendiri. Untuk kekuatan. Untuk keberanian. Untuk keikhlasan. Ya Allah, aku tak ingin lagi meminta dia kembali. Aku hanya memohon Engkau tidak membiarkan aku kehilangan diriku sendiri. Beberapa jemaah di dekatnya menangis terseduh. Ada yang mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil memohon keselamatan anak, ada yang mencium sajadah dengan air mata yang membasahi pipi. Tapi Naila tetap tenang. Ia tidak menangis malam itu. Ia justru merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Kepastian. Bahwa apa yang ia jalani bukan sekadar luka, tapi pintu keluar. Bahwa kepergian Reza dari hatinya bukan kerugian, tapi pembebasan. Dan bahwa dirinya, perempuan yang dulu dianggap terlalu biasa, terlalu sederhana, terlalu tidak mahal, telah tumbuh menjadi seseorang yang tahu harga dirinya sendiri. Suara angin menggoyangkan helaian-helaian kain ihram yang tergantung. Di kejauhan, suara doa bersahut-sahutan dalam berbagai bahasa. Tapi malam itu, di antara jutaan jiwa yang berdoa kepada Tuhan, doa Naila adalah salah satu yang paling sunyi. Dan mungkin, justru karena kesunyiannya itulah, ia lebih nyaring sampai ke langit. Setelah sekian lama menjadi perempuan yang menunggu, Naila kini menjadi perempuan yang memilih. Dan ia memilih untuk tidak menunggu siapapun lagi. Keesokan harinya, wukuf di Arafah berlangsung di bawah langit yang mendung, seolah alam pun tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Jutaan manusia berkumpul, masing-masing membawa dosa, luka, dan harapan. Tangisan, ratapan, dan takbir bersatu dalam dentingan waktu yang tak bisa dibeli. Naila berdiri diam di atas bukit kecil, matanya menyapu lautan manusia di bawah. Ia tidak menangis. Ia hanya menarik napas dalam, menutup mata sejenak, lalu menunduk. Ya Rab, Engkau tahu isinya hatiku. Aku tak bisa berbohong di hadapan MU. Tapi izinkan aku untuk tidak menjadi perempuan yang patah karena lelaki. Izinkan aku menjadi perempuan yang bangkit karena Engkau. Sementara di Jakarta, jauh dari Tanah Suci, Reza sedang menghadapi realitas yang tidak pernah ia bayangkan. Dirinya tidak lagi punya kuasa. Teleponnya tidak diangkat oleh siapapun. Rekeningnya kosong. Kantor tidak lagi miliknya. Bahkan sopir dan asistennya tidak tahu harus menjemput siapa. Ia mencoba menghubungi Naila. Berkali-kali. Pesannya hanya centang satu. Semua aksesnya diblokir. Ia bahkan sempat datang ke rumah mereka, dan disambut satpam baru yang tak mengenalnya. Maaf, Pak. Sesuai instruksi Bu Naila, rumah ini tidak menerima tamu tanpa janji. Saya suaminya. Maaf, Pak. Tidak ada catatan bahwa Anda bagian dari penghuni tetap.
Surat perjanjian rumah pun atas nama Bu Naila. Reza menatap rumah yang dulu ia sebut tempat pulang dengan mata kosong. Ia mencoba menghubungi Amira, tapi kini perempuan itu mulai menjauh. Reza tidak lagi punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Bahkan yang dulu ia pamerkan sebagai kekuatan, ternyata bukan miliknya, melainkan milik perempuan yang ia hianati. Di Mina, ketika melontar jumrah, Naila melakukannya dengan mantap. Ia tidak sekadar melempar batu. Ia melemparkan semua beban yang selama ini membelenggu hatinya. Batu pertama, untuk pengkhianatan. Batu kedua, untuk rasa takut. Batu ketiga, untuk rasa tidak cukup yang selama ini ia tanamkan sendiri dalam dirinya karena ucapan Reza dan juga Amira. Selesai, ia menarik napas lega. Rasanya ringan. Ketika orang lain melempar setan yang tak terlihat, Naila tahu betul setannya punya nama dan wajah. Tapi ia tidak akan meladeninya lagi. Ia bukan perempuan yang akan berteriak, membongkar aib, atau menuntut simpati. Ia akan meninggalkan semuanya dalam diam, karena kekuatan sejati tidak perlu disaksikan siapa-siapa. Malam terakhir di Mekah, sebelum tawaf wada, Naila menatap Ka'bah lama sekali. Ia tahu, ini bukan perpisahan. Ini awal dari bab baru. Ia membisikkan satu kalimat pelan, "Terima kasih, ya Rab, karena engkau mengangkat aku dari tempat yang selama ini kupikir rumah." Ketika pesawat kembali ke tanah air, Naila tak membawa oleh-oleh berlebihan. Ia hanya membawa satu hal, keteguhan hati. Ia pulang bukan sebagai istri yang dikhianati. Ia pulang sebagai perempuan yang menang dengan tidak perlu menghancurkan siapapun. Ia menang karena memilih jalan keluar, bukan perang. Dan ketika ia mendarat di Jakarta, ia tahu langkahnya sudah tak akan pernah mundur lagi. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis. Udara sedikit basah setelah hujan malam sebelumnya. Burung-burung mulai bersuara, dan langit, perlahan, berubah dari kelabu ke biru. Di halaman rumah mewah kawasan Menteng itu, mobil hitam mengkilap terparkir rapi, mesin sudah menyala. Reza berdiri di depan pintu dengan senyum penuh harapan. Ia mengenakan kemeja putih rapi, rambut disisir ke belakang seperti dulu, seolah ia kembali ke peran lama sebagai suami ideal. Di tangannya, koper hitam besar. Di belakangnya, dua petugas rumah tangga menurunkan koper Naila dan menaruhnya ke dalam bagasi. "Nai, semua sudah siap," katanya sambil menoleh ke dalam rumah. Naila keluar dengan langkah tenang, mengenakan gamis biru gelap dan kerudung senada. Matanya terlindung kacamata hitam. Ia tampak anggun, bahkan lebih cantik dari biasanya, tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat suasana terasa asing. Dingin. Terlalu tenang. Reza tidak menyadarinya. Ia tersenyum lebar, bahkan sempat menyenggol bahu Naila dengan gaya mesra. "Aku senang banget kamu ngajak aku. Aku pikir kamu marah. Tapi ternyata, kamu masih sayang aku, ya?" Naila hanya tersenyum kecil. "Tolong nyetir pelan saja. Aku agak pusing." Iya, tenang aja. Kamu mau kemana? Ke puncak? Bali? Jangan-jangan, kamu mau kasih kejutan?" Ia tertawa kecil. Tawa Reza yang dulu Naila kenal. Namun kali ini, suaranya terdengar kosong. Naila tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, membiarkan pemandangan kota berganti, satu gedung ke gedung lainnya, menuju jalan tol. Dalam hatinya, ia mengatur napas. Pelan. Terukur. Ia harus tetap tenang. Ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah bagian dari proses melepaskan, dengan kehormatan. Di dalam mobil, Reza mulai bercerita tentang banyak hal. Tentang proyek baru yang katanya sedang ia kejar, tanpa sadar bahwa semua akun pendanaan sudah dibekukan. Tentang betapa ia mencerna pelajaran dari haji dan ingin jadi suami lebih baik. Padahal tangannya masih menyimpan jejak cinta perempuan lain. Ia seperti aktor yang sedang mencoba peran yang tak lagi ditulis untuknya. "Aku serius, Nai. Haji itu membuka mataku. Aku tahu aku banyak salah. Aku tahu aku bikin kamu sakit. Tapi kamu ngajak aku pergi hari ini, itu tanda. Kan? Kita bisa mulai dari awal lagi, ya?" Naila hanya menoleh sedikit. "Bisa." Jawaban itu membuat Reza makin bersemangat. "Iya. Kan? Kamu tuh memang beda.
Kamu tuh bukan kayak perempuan lain. Nggak lebay. Nggak drama. Kamu kuat, dewasa, makanya aku sayang banget sama kamu. Lagi-lagi, Naila tersenyum kecil. Kali ini, nyaris tak kasat mata. Senyum seorang perempuan yang sudah tahu betapa munafiknya kata-kata manis dari pria yang mengkhianatinya. Mereka keluar tol. Jalan mulai masuk ke kawasan pinggiran kota, lalu masuk ke daerah yang tenang, sepi, penuh pohon besar dan bangunan tua. Kita mau ke sini? Reza bertanya sambil melirik bangunan tinggi di kejauhan. Naila mengangguk. Iya, aku sudah pesan tempat di lantai 18. View-nya bagus. Reza mengangguk-angguk. Wah, kamu serius banget nyiapin semua? Ya, aku sampai deg-degan. Jangan-jangan ini anniversary kedua kita? Naila tidak menjawab. Mereka berhenti di depan sebuah apartemen eksklusif, dijaga petugas keamanan dengan seragam rapi. Reza turun duluan, membukakan pintu untuk Naila seperti pria yang seolah baru belajar sopan. Barang-barang sekalian dinaikin ke atas ya, Mas, kata Naila pada petugas. Mereka naik lift. Sun. Hanya suara, ding, dari indikator lantai yang terdengar. Sesampainya di lantai 18, pintu terbuka ke sebuah unit luas dengan interior elegan. Jendela-jendela besar menampakkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Ada aroma lavender lembut di udara. Ini apartemen kamu sekarang? Tanya Reza, kagum. Naila menaruh tas kecil di atas meja. Lalu duduk, menatap Reza yang masih berdiri seperti anak sekolah menanti instruksi. Duduklah, ucapnya pelan. Reza duduk. Matanya menatap Naila dengan penuh harap. Reza, Naila mulai bicara. Suaranya tenang. Sangat tenang. Aku mengajakmu ke sini bukan untuk rekonsiliasi. Alis Reza terangkat. Maksud kamu? Naila menatapnya lurus. Kali ini tanpa senyum. Aku mengajakmu ke sini agar kamu tahu. Ini titik akhir. Reza tertawa gugup. Maksudmu cerai? Kamu masih marah? Ya? Nay, ayolah. Jangan gitu. Bukan marah. Aku tidak marah. Aku hanya selesai. Reza berdiri, wajahnya berubah. Kamu serius? Naila berdiri juga. Kali ini ia membuka kacamatanya, menunjukkan mata yang tegas. Semua sudah diurus. Pengacara sudah menyiapkan berkas. Rumah, perusahaan, kendaraan, semua aset, sudah keluar dari namamu. Kamu tidak akan kehilangan semuanya, kok. Aku tidak sekejam kamu. Kamu masih dapat bagian kecil. Cukup untuk mulai hidup dari nol. Dari nol? Reza nyaris tak bisa bernapas. Ya. Sama seperti aku waktu membangun semuanya bersamamu dulu. Bedanya, aku tidak pernah menghancurkan orang yang membantuku. Reza terduduk. Mukanya pucat. Ia tak bisa berkata-kata. Naila berjalan ke pintu, lalu menoleh sebentar. Oh ya, katanya ringan, kamu tidak perlu turun. Apartemen ini bisa kamu pakai 1 bulan ke depan. Setelah itu, kamu harus cari tempat sendiri. Anggap saja ini hadiah perpisahan. Pintu tertutup perlahan di belakangnya, menyisakan Reza yang terduduk lemas di sofa. Hancur, bingung, tidak percaya. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan, runtuh oleh ketenangan perempuan yang tidak lagi menangis. Dan Naila, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berjalan keluar dari sebuah ruangan tanpa membawa beban. Ia tidak perlu dendam. Ia tidak perlu teriak. Ia hanya perlu pergi. Pagi itu, langit Jakarta tampak biasa. Matahari muncul seperti biasa. Udara pun tak membawa tanda-tanda akan terjadinya badai. Tapi di sebuah kompleks perumahan elit di daerah selatan Jakarta, badai lain tengah menunggu untuk meledak, bukan di langit, tapi di antara 3 manusia yang terjerat dalam simpul keangkuhan, pengkhianatan, dan ketenangan yang mematikan. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan rumah bernuansa modern minimalis, bercat putih bersih, dengan pilar-pilar besar dan halaman depan yang tertata rapi. Di balik jendela kaca besar, tampak siluet seorang wanita yang sedang mengecek penampilannya di cermin. Bibir merah menyala, rambut tergerai, gaun tidur satin mahal yang tampaknya tak benar-benar digunakan untuk tidur. Amira. Ketika bel pintu berbunyi,
Amira membuka sedikit tirai dan terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. 2 orang. Satu pria, Reza. Dan satu lagi, yang membuat darahnya mendidih, Naila. Perempuan sederhana, kalem, yang dulu ia remehkan di tanah suci. Yang pernah ia cibir sebagai murahan tapi sok salehah. Wanita yang tak layak untuk pria sekelas Reza. Kini berdiri di depan rumahnya, dengan tenang, tegak, tak goyah. Amira segera membuka pintu. Senyum sinisnya belum hilang, meski keningnya sudah mulai mengerut. Saya kira yang datang kurir. Ternyata, Ibu Haji yang sederhana. Tumben kesini, mau ikut arisan atau antar sedekah. Naila tidak tertawa, bahkan tak tersinggung. Ia hanya memberi isyarat pada sopir di belakang mereka, dan 2 koper besar diturunkan dari bagasi. Reza berdiri di samping Naila, tampak bingung. Wajahnya menegang. Ia baru diberitahu setengah jam sebelumnya bahwa Naila ingin ia menemaninya mengantar barang yang tak lagi ia butuhkan. Ternyata, barang itu adalah dirinya sendiri. Amira menyipitkan mata. Apa maksudnya ini? Naila melangkah pelan, meletakkan koper di depan pintu rumah Amira. Kemudian ia berdiri tegak, memandang kedua mata Amira tanpa gentar. Saya datang untuk mengembalikan milikmu, katanya tenang. Ini Reza, suami saya, yang katanya juga suamimu. Mulai hari ini, dia sepenuhnya milikmu. Nikmatilah. Rumah, uang, status, semua yang pernah membuatmu bangga jadi istri kedua. Kini kamu bisa jadi istri pertama dan satu-satunya. Karena saya sudah selesai. Darah di wajah Amira seolah hilang seketika. Ia menatap Naila dengan tatapan tak percaya, lalu memandang Reza, yang masih berdiri seperti patung, bingung tak tahu harus bereaksi seperti apa. Kamu bercanda, kan? Gumam Amira. Kamu nyerahin dia ke aku begitu aja. Naila tersenyum kecil, tipis, seperti seseorang yang baru saja membersihkan sesuatu yang menjijikkan dari tangannya. Bukan menyerahkan, melepaskan. Saya tidak pernah merasa memiliki dia sepenuhnya. Sekarang saya hanya memastikan bahwa saya juga tidak menyisakan apapun lagi. Amira tergelak. Canggung. Oh, jadi kamu pikir kamu bisa tampak kuat dengan datang ke sini, lempar koper, lalu jalan pergi kayak di sinetron? Maaf ya, Naila. Dunia nyata beda. Di sini, yang bertahan itu yang menang. Naila menoleh perlahan, suaranya masih rendah, lembut, tapi tajam seperti belati yang dilapisi bludru. Amira, menang itu bukan berarti mendapatkan laki-laki. Menang itu ketika kamu bisa melepas seseorang yang menyakitimu, tanpa kehilangan harga dirimu sendiri. Amira terdiam sejenak. Lidahnya keluh, tapi egonya belum menyerah. Yah, kalau kamu anggap pecundang, karena memilih laki-laki beristri, setidaknya aku dipilih karena aku lebih menggoda. Lebih mahal, seperti yang pernah aku bilang ke kamu. Naila menatap Amira sebentar, lalu berkata pelan, kamu benar. Kamu memang tampak mahal. Tapi tahu tidak, mahal itu bukan berarti bernilai. Berlian murah tetap bisa dijual dengan harga tinggi, kalau pembelinya cukup bodoh. Tatapan Naila beralih ke Reza, yang wajahnya kini seperti tanah liat yang diremukan. Reza, ujarnya datar. Kamu tidak perlu pulang. Rumah, mobil, kartu, semuanya sudah bukan atas namamu. Kamu bisa tinggal di sini. Mulailah hidup barumu bersama orang yang katanya kamu cintai. Reza membuka mulutnya, namun tak satu pun kata keluar. Ia mencoba menyentuh tangan Naila, dan perempuan itu menarik tangannya, cepat tapi tak kasar. Jangan menyentuhku lagi, katanya lembut namun penuh ketegasan. Kita sudah selesai. Aku sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan bukan berarti mengizinkanmu kembali. Ia menatap Amira sekali lagi. Jagalah dia. Dia pandai membuat janji. Tapi lebih pandai melanggarnya. Jangan terlalu percaya saat dia bilang kamu satu-satunya. Karena itu juga yang dulu dia bisikan ke telingaku. Setelah itu, Naila melangkah mundur. Tak ada air mata. Tak ada teriakan. Tak ada adegan dramatis. Hanya ketenangan seorang perempuan yang akhirnya benar-benar bebas.
Dan saat ia masuk ke dalam mobil, sopir menutup pintu dengan pelan. Mesin menyala. Mobil bergerak perlahan, menjauh dari rumah yang kini menjadi simbol dari semua yang ia tinggalkan. Di belakang, Amira berdiri terpaku dengan koper-koper mahal yang kini berisi pakaian seorang pria yang dulunya ia dambakan. Sementara Reza, lelaki yang dulu merasa dirinya pusat semesta, kini hanya menjadi koper berjalan, dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain, tanpa rumah, tanpa kebanggaan, tanpa harga diri. Dan Naila, ia tidak menoleh ke belakang. Karena ia tahu, yang ada di belakang bukan lagi miliknya. Dan apa yang akan ia hadapi di depan, meskipun belum pasti, adalah masa depan yang ia pilih sendiri, dengan kepala tegak. Amira masih berdiri terpaku di depan pintu rumahnya. Koper-koper besar bertengger di lantai marmer putih yang dingin. Sementara Reza, yang biasanya penuh percaya diri, kini berdiri seperti bayangan dari dirinya sendiri. Gelisah, bingung, dan kehilangan arah. Naila belum pergi. Ia meminta sopir menunggu. Ada satu urusan terakhir yang perlu ia selesaikan. Ia berjalan kembali ke arah mereka, kini sambil membuka tas kecil yang sejak tadi menggantung anggun di pundaknya. Tanpa banyak basa-basi, ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hitam, dan menyerahkannya langsung ke tangan Reza. "Ini surat cerai kita," ucap Naila, suaranya tenang seperti biasa. "Sudah ditandatangani. Tinggal kamu bawa ke pengadilan agama. Sidang pertama dijadwalkan minggu depan. Kau tak perlu khawatir, aku tidak akan menuntut macam-macam. Hanya satu yang perlu kamu tahu." Ia berhenti sebentar, lalu menatap lurus ke arah mata Reza yang mulai berkaca-kaca. "Mulai hari ini, kamu tidak punya akses ke rekening manapun. Semua aset dan saham atas nama perusahaan sudah aku cabut. Kamu tidak lagi punya jabatan. Bahkan kartu akses kantor pun tidak akan bisa kamu pakai besok." Reza terbelalak. "Naila, kamu nggak serius, kan?" "Serius," jawab Naila ringan, seolah memberitahu cuaca hari ini cerah. "Kamu bukan siapa-siapa lagi dalam struktur perusahaan. Aku sudah ajukan keputusan ke Dewan Direksi sebelum berangkat haji. Pengacara dan notaris menyelesaikan proses legalnya ketika aku di Mekah." Amira menyela. "Tunggu, perusahaan apa? Kamu kok bisa mengatur semua ini?" Tatapan Naila kini beralih pada Amira. Ada sinar di matanya yang menusuk, tapi bukan kebencian, lebih seperti rasa iba yang sangat halus. "Oh, kamu belum tahu, ya?" Naila menyandarkan tubuhnya ringan ke pilar marmer depan rumah. "Aku pemilik utama PT Faruna Group, perusahaan tempat Reza bekerja, dan yang selama ini kamu banggakan di media sosial sebagai hasil kerja keras suamiku tercinta. Sayangnya, kerja keras suamimu tidak seberapa dibanding skema curangnya." Amira tercekat. Wajahnya kehilangan warna. Kamu bosnya Reza?" "Bukan cuma bos," jawab Naila. "Aku pendirinya. Uang modal awal berasal dari warisan keluargaku, dan sejak awal aku mempercayakan Reza di jajaran eksekutif karena kupikir, siapa lagi yang bisa aku andalkan kalau bukan suami sendiri." Ia mendekat selangkah. Suaranya kini lebih rendah, pelan, namun menggetarkan. "Tapi ternyata aku salah. Suamiku sendiri ternyata orang pertama yang menancapkan pisau ke punggungku." Reza menunduk. "Aku nggak tahu kamu udah sejauh ini. Karena aku tidak pernah berteriak. Aku hanya bekerja dalam diam," jawab Naila. "Sama seperti saat kamu sibuk memuji Amira di belakangku, aku sibuk menyusun strategi pembebasan diriku darimu." Amira masih berusaha menjaga sikap, tapi jelas ia mulai gemetar. "Tapi kamu tampak sederhana. Baju kamu waktu di tanah suci itu, murahan. Kamu bahkan gak pakai make up." Naila tertawa kecil. "Itu masalah kamu, Mir. Kamu menilai orang dari luar. Dari tas, sepatu, lipstik. Padahal yang paling mahal dari seorang perempuan adalah ketenangan dan kekuatannya untuk tidak menunjukkan semua hal di permukaan." Amira menggertakkan giginya, matanya mulai berair, tapi ia tidak mau terlihat lemah. "Jadi kamu pura-pura? Semua itu akting?" "Bukan akting," jawab Naila. "Itu pilihan. Aku tidak perlu menjelaskan siapa aku ke orang yang menghinaku. Karena orang semacam itu tidak pantas menerima penjelasan."
Reza kini terduduk di pinggir pot bunga besar di depan rumah. Tangannya memegangi kepalanya. Ia bukan hanya kehilangan istri, tetapi juga kekuasaan, uang, reputasi. Dan lebih dari itu, ia kehilangan satu-satunya manusia yang pernah benar-benar peduli padanya. Jadi kamu selama ini tahu tentang aku dan Amira? Suaranya parau. Naila menatapnya dengan mata dingin. Tahu. Bahkan jauh sebelum kamu sadar aku tahu. Ia membuka satu folder tambahan dari tasnya, lalu menyerahkannya pada Amira. Ini dokumentasi lengkap transfer uang, email pribadi kalian, foto-foto liburan, rahasia, kalian, dan bukti kepemilikan apartemen yang kamu klaim beli dari hasil endorse. Ternyata bukan endorse, ya? Tapi dari rekening bersama suami orang. Amira menepis map itu, tapi tak menyangkal. Tenang saja, lanjut Naila. Aku tidak akan bawa ini ke ranah hukum. Aku sudah cukup puas melepaskan. Tapi kamu harus tahu, aku tidak bodoh. Aku hanya diam karena sedang menunggu waktu yang tepat. Ia melangkah mundur, melihat keduanya, Reza yang kini seperti bayang-bayang, dan Amira yang kehilangan seluruh kesombongannya. Selamat tinggal, katanya ringan. Kalian cocok, kok. Sama-sama mengira bahwa dunia ini bisa dibeli dengan kepalsuan. Ia masuk ke mobil, menutup pintu pelan, dan memberi isyarat pada sopir untuk jalan. Sementara itu, di depan rumah megah yang kini terasa seperti kandang kaca, dua orang yang dulunya merasa menang kini hanya bisa saling memandang, dengan satu pertanyaan menggantung di udara. Apa yang sebenarnya mereka menangkan? Dan Naila? Ia duduk tenang di dalam mobil, membuka kaca jendela, menikmati semilir angin yang menampar wajahnya. Ia tidak membawa apapun darinya hari ini. Tak ada kemarahan, tak ada luka, hanya keteguhan untuk menata ulang hidupnya. Bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai perempuan yang tahu betul bagaimana mencintai diri sendiri sampai tuntas. Hari-hari pertama setelah penyerahan, itu berjalan lambat untuk Reza. Seolah waktu tahu ia sedang dihukum, dan karenanya meneteskan detik demi detik seperti racun yang membakar lambat dari dalam. Rumah mewah Amira yang dulu terasa glamor, kini tak lebih dari sangkar emas yang perlahan berubah menjadi karat. Tagihan datang silih berganti. Sopir pribadi berhenti karena gaji tertunggak. Asisten rumah tangga minggat setelah 3 bulan tidak dibayar. Pendingin ruangan mati, dan tidak ada lagi yang bisa diperintah seenaknya. Amira, yang dulu tersenyum manja setiap pagi sambil menyodorkan kopi mahal di muk keramik berbentuk hati, kini bangun dengan rambut acak-acakan, wajah kusut tanpa make up, dan omelan yang menyesakkan telinga. Reza, kamu ini ngapain aja sih seharian di rumah? Nganggur tapi muka datar kayak batu. Mau nunggu keajaiban apa lagi? Kerjalah. Reza menghela napas. Ia sudah mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Tapi siapa yang mau menerima mantan direktur yang dipecat diam-diam oleh pemilik perusahaan sendiri? Terlebih setelah berita viral kecil tentang isu internal Varuna Group bocor di lingkup bisnis. Bahkan dunia profesional pun tahu, ia dijatuhkan oleh istrinya sendiri. Yang lebih menyakitkan, Naila tak mengeluarkan sepatah kata pun ke media. Tak membela diri, tak menyindir, bahkan tak membalas. Hening. Tapi justru dari sanalah kehormatannya dibangun kembali. Amira melempar selembar kertas ke meja. Itu surat tagihan kartu kreditku. Kamu pikir semua tas dan sepatu yang aku pakai selama ini datang dari udara? Reza menatapnya. Dulu, perempuan ini tampak begitu memesona. Kini ia hanya melihat ego yang kelaparan. Keindahan yang ternyata hanya pinjaman. Dan kini, masa pinjamannya sudah habis. Aku sudah nggak punya uang. Mir, semua aset ditarik Naila. Rekeningku diblokir. Bahkan aku harus jual jam tangan untuk bayar listrik minggu lalu. Amira tertawa miris. Ya ampun. Dulu kamu katanya laki-laki sukses. Sekarang, bahkan beli deterjen aja mikir. Kamu kira hidup itu cuma tentang tas dan kartu kredit? Bentak Reza, suaranya naik untuk pertama kalinya. Kamu pikir gampang ditinggal gitu aja setelah belasan tahun bangun bisnis? Amira menyilangkan tangan. Kamu ditinggal karena kamu bodoh. Kamu pikir Naila itu perempuan biasa. Ternyata dia macan yang pura-pura jadi kucing. Dan kamu malah buang dia, demi aku.
Nada tawa sinisnya membuat Reza ingin menghilang dari dunia. Amira melangkah ke jendela, menyingkap tirai. Dulu, pemandangan ini terasa seperti mimpi. Hamparan perumahan elit, mobil-mobil mewah melintas, tetangga dengan tas branded di lengan. Kini semua itu seperti siksaan. Karena mereka tak lagi termasuk di dalamnya. Kalau kamu benar cinta sama aku, kata Amira, kamu seharusnya kerja. Atau setidaknya, balikan lagi sama Naila dan minta separuh kekayaan itu dibagi. Dia nggak mungkin segitu tega. Reza menoleh, perlahan. Tatapannya penuh kekecewaan, marah, tapi yang paling mendominasi, penyesalan. Jadi kamu mau aku menjual harga diri, untuk kamu? Amira tidak menjawab. Ia tahu jawabannya, tapi tak berani mengatakannya. Semenjak hari itu, rumah mereka berubah jadi ladang pertengkaran. Reza mulai tidur di sofa. Amira mengunci diri di kamar. Makanan mereka seadanya, mie instan atau nasi dengan telur dadar. Belanja online dihentikan. Cicilan mobil mewah jatuh tempo. Debt collector mulai menelepon. Reza, diam-diam, mencoba satu hal yang selama ini ia tahan-tahan, menghubungi Naila. Pesan pertama hanya singkat. Naila, aku tahu aku salah. Tapi tolong izinkan aku bicara sekali saja. Kumohon. Tak ada jawaban. Ia menunggu 2 hari, lalu mengirim pesan kedua. Bukan untuk kembali. Aku hanya ingin minta maaf. Melihat wajahmu lagi saja sudah cukup. Tak ada balasan. Ia mencoba menghubungi mantan rekan kerja Naila. Tak ada yang berani menjadi perantara. Mereka tahu, jika Naila sudah diam, berarti ia sudah selesai. Amira pun mulai memperlihatkan tanda-tanda jenuh. Ia menghabiskan waktu dengan bermain ponsel, men-scroll Instagram, melihat kehidupan glamor perempuan-perempuan yang dulu ia anggap pesaing. Tapi kini, ia sadar, dirinya sudah keluar dari arena. Suatu malam, Reza terbangun dan mendapati Amira tidak ada di kamar. Ia turun dan melihatnya duduk di ruang tamu, menangis sambil memeluk dompet kosong. Aku nggak kuat hidup kayak gini, Za. Isaknya. Dulu aku pikir, dengan kamu, aku bisa naik level. Ternyata kita sama-sama jatuh. Reza tak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, bersandar ke dinding, menatap langit-langit. Di kepalanya, hanya ada wajah Naila. Wajah yang selama ini ia abaikan. Yang tak banyak menuntut. Yang selalu menyambutnya pulang dengan tenang. Kini, wajah itu menjauh. Seperti mimpi yang perlahan memudar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza sadar bahwa penyesalan paling menyakitkan bukanlah kehilangan apa yang dimiliki, tapi menghancurkan sesuatu yang tak tergantikan. 1 tahun telah berlalu sejak Naila meletakkan koper Reza di teras rumah Amira. Setahun sejak ia mengucap kata-kata yang terdengar tenang, namun menghancurkan 2 manusia yang dulu mengira telah menang. Kini, hidup Naila berubah. Ia tidak lagi tinggal di rumah besar penuh kenangan lama, rumah itu ia jual, dan hasilnya digunakan untuk mendirikan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Yayasan Asa Naila, sebuah tempat perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan untuk perempuan-perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan, kekerasan emosional, dan kehilangan harga diri akibat cinta buta. Gedungnya tidak megah, tapi nyaman. Dipenuhi cahaya alami, lukisan-lukisan karya perempuan korban yang kini menjadi terapi seni, dan aroma melati yang samar mengalun dari ruang konseling. Naila duduk di kursi rotan di halaman belakang. Di hadapannya, seorang gadis muda dengan mata sembab sedang menceritakan kisahnya, dipukul pacarnya karena tak membalas pesan dalam 5 menit, lalu diancam akan disebar foto pribadinya. Naila mendengarkan tanpa menyela. Ia tak menasihati. Ia hanya hadir. Dan kadang, kehadiran diam itulah yang lebih menyembuhkan daripada 1000 petuah. Setelah gadis itu pergi ke ruang terapi, Naila menuliskan 1 kalimat di jurnal kecilnya. Kita sering menunggu orang berubah, padahal kita bisa memilih untuk berubah arah. Sudah banyak yang bertanya kenapa ia mendirikan yayasan itu. Apakah karena trauma? Apakah ini bentuk balas dendam? Naila selalu menjawab sama. Bukan untuk membalas, tapi untuk memutus mata rantai luka. Aku tidak mau rasa sakitku beranak pinak dalam hidup orang lain. Karena luka itu, bila tak diolah, akan melahirkan luka baru di tubuh orang yang tidak bersalah.
Dan Naila menolak jadi bagian dari siklus itu. Ia mengundang psikolog, mentor karir, pelatih UMKM, bahkan mantan istri dari publik figur yang memilih membuka suara setelah bertahun-tahun dibungkam. Mereka semua menjadi bagian dari jaringan penguat. Di Yayasan Asa Naila, perempuan tak hanya diajak menangis, tapi juga diajak bangkit, belajar, membangun. Dari luka, menjadi obor, begitu semboyan di dinding aula mereka. Malam hari, Naila pulang ke apartemen kecil yang tenang. Tidak mewah, tapi nyaman. Ia membuat teh chamomile, menyalakan lilin lavender, dan menyalakan musik jazz pelan. Bukan karena ingin meniru gaya hidup selebriti healing, tapi karena ia benar-benar damai. Dulu, rumah besar dengan interior mahal tak pernah membuatnya benar-benar tenang. Ada terlalu banyak hantu di dinding, suara-suara diam, tatapan kosong Reza, dan telepon rahasia yang sering berdering saat ia tidak di rumah. Kini, di tempat kecil inilah ia merasa cukup. Suatu hari, seorang jurnalis perempuan dari majalah bisnis ternama mewawancarainya. Mereka membicarakan perjalanan Faruna Group, pemecatan mendadak Reza, dan spekulasi publik soal perceraiannya. Naila tersenyum saat ditanya kenapa ia tidak pernah buka suara sebelumnya. Karena aku tidak sedang berperang. Aku sedang menyembuhkan diriku. Diam bukan berarti kalah. Kadang itu hanya jeda, sebelum badai yang menghapus segalanya. Sang jurnalis terdiam. Kalimat itu menohok. Lalu ia bertanya, "Apa Anda menyesal, Bu Naila? Menyerahkan cinta selama itu, lalu melepaskannya begitu saja?" Naila menjawab pelan, "Aku tidak pernah menyerahkan cinta. Aku memberikan kepercayaanku. Dan saat kepercayaan itu diinjak, aku tidak marah. Aku hanya berhenti." Ia menyesap teh, lalu menambahkan, "Yang kusesali justru, kenapa dulu aku begitu takut melepaskan sesuatu yang sudah menjadi racun. Ternyata, melepaskan bukan bentuk kekalahan. Itu kemenangan paling sunyi, yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang sudah terlalu lama hidup dalam kebisuan." Wawancara itu menjadi viral. Banyak perempuan menulis surat ke yayasan, mengirim email, bahkan datang langsung, sekadar untuk bilang, "Terima kasih karena sudah membuat kami merasa tidak sendirian." Di antara tumpukan surat itu, ada satu tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat. "Aku bukan suami yang baik. Tapi kamu istri yang luar biasa. Maafkan aku." Naila menatap surat itu sebentar, lalu menyimpannya dalam kotak kayu bersama kenangan lain yang tidak lagi menyakitkan. Ia tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Ia hanya merasa selesai. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di depan ratusan perempuan dalam acara tahunan yayasan. Mikrofon di tangan, lampu hangat menyinari wajahnya yang tenang, anggun, dan teguh. "Dulu," katanya, "aku pikir hidupku hancur ketika ditinggalkan. Ternyata, justru saat aku ditinggalkan, aku diberi ruang untuk menemukan diriku sendiri. Dan hari ini, aku tidak bicara di sini sebagai korban, tapi sebagai saksi, bahwa perempuan yang memilih menyembuhkan diri, akan menemukan kekuatan yang lebih dari sekadar dendam." Tepuk tangan meledak. Beberapa orang menangis. Ada yang mengangguk pelan, seolah baru mendengar suara hatinya sendiri. Dan di momen itu, Naila tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia tidak lagi perempuan yang dulu disakiti, dikhianati, dihina karena sederhana. Ia adalah perempuan yang, ketika disakiti, memilih membangun pelabuhan bagi luka orang lain. Ia bukan bara. Ia bukan api. Ia adalah cahaya. Hidup tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Tapi kadang, justru itu yang membuatnya indah. Ketika seseorang tidak dikembalikan ke tempat semula, tapi dibawa menuju versi terbaik dari dirinya. Bertahun-tahun kemudian, nama Naila Zafira dikenal bukan sebagai istri mantan direktur Faruna Group, bukan sebagai perempuan yang dikhianati, bukan pula sebagai sosok yang viral karena balas dendam yang elegan. Ia dikenal sebagai pendiri Asa Naila, penggerak pemulihan batin, pembicara di forum-forum internasional tentang kekuatan perempuan, dan mentor diam-diam bagi banyak istri yang memilih diam sebelum badai. Naila tak pernah menikah lagi. Bukan karena ia takut, bukan pula karena belum ada yang datang. Tapi karena ia benar-benar menikmati cintanya yang paling murni, kepada dirinya sendiri. Ia menulis buku, berbicara di TED Talk,
Dan suatu malam ketika matahari hampir tenggelam, ia berdiri di balkon apartemen kecilnya, memandangi langit jingga yang perlahan memudar. Di dalam dirinya, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Reza dan Amira hanyalah nama-nama yang pernah hadir dalam bab sebelumnya, bukan tokoh utama lagi. Di teleponnya, ada ratusan pesan dari perempuan yang berkata, "Kisahmu menyelamatkanku. Kamu membuatku berani pergi. Kamu membuatku tahu bahwa aku berharga." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naila menangis. Bukan karena sakit, tapi karena syukur. Syukur karena ia pernah hancur. Syukur karena ia tidak membalas dengan luka. Syukur karena ia memilih menjadi cahaya, saat gelap bisa saja lebih mudah. Karena ia tahu, seorang perempuan tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Ia hanya sedang dipanggil untuk pulang ke dirinya sendiri.